Ya, semua kita kiranya diteguhkan. Yep. Shalom, selamat pagi Bapak Pendeta Mel. Shalom. Saya punya pertanyaan dan ini pengalaman. Silakan. Apakah anak kecil yang meninggal saat balita dan belum dengar firman, apakah mereka ini masuk surga? Bapak mohon pencerahan. Anak kecil yang masih meninggal, masih balita, ya, apakah mereka masuk surga? Untuk masuk surga, jalannya cuma satu, yaitu percaya Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Mau orang perjanjian lama, mau orang perjanjian baru, orang tua, orang muda, orang kecil, baby, balita, bahkan masih dalam kandungan pun, hanya orang yang percaya Yesus yang masuk surga. Ya. Tidak ada ayat yang menjelaskan bahwa kalau asalkan dia balita pasti dia masuk surga. Tidak ada. Justru ada ayat yang secara eksplisit di dalam ajaran Kristen mengajarkan bahwa kita yang namanya keturunan Adam dan Hawa itu masih dalam kandungan pun orang berdosa. Dalam kandungan orang berdosa. Itu ada tuh di Mazmur 51 ayat 7. Mazmur 51 ayat 7, saya tunjukkan ayatnya. Itu ayat bilang, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku, ya. Lalu di Mazmur 50 berapa ya? 58 ya, ayat 4. Kalau tidak salah saya cek dulu. Iya, dikatakan sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Jadi kapan orang tersesat? Kapan orang berdosa? Kapan orang menyimpang? Sejak dari dalam kandungan. Siapa? Semua keturunan Adam dan Hawa. Jadi kita tidak percaya itu ajaran tabula rasa yang mengatakan, oh bayi itu suci, putih, bersih, tanpa dosa. Tidak ada. Dari dalam kandungan sudah berdosa. Nah kalau dia sudah berdosa, ya dosa, semua dosa membawa kita ke neraka. Jadi bagaimana dengan bayi? Sebenarnya ada jawabannya begini. Tuhan itu, untuk selamat itu Tuhan pilih orang, saudara-saudara. Tuhan pilih. Jangankan dalam kandungan, dunia belum jadi aja dia udah pilih. Saudara pernah baca Efesus, tahu saya ngomong kandungan deh. Kandungan mah sudah keburu ada. Ya kan di kandungan pada sudah ada supini dokter USG. Aduh sudah ada. 3 minggu. Ya kan. Nah itu sudah ada tuh. Dan itu dia ada di dunia. Efesus bilang Allah memilih orang untuk diselamatkan sebelum dunia ada. Nah kita baca dulu. Ini tolong dipahami ya. Ini juga saya belum pernah jawab seperti ini sebelumnya. Para pendengar saya sudah tahu. Saya belum pernah jawab. Ini spontan aja dan pasti Roh Kudus bantu kita nih. Efesus 1 itu ayat 4 kan bilang. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya dan seterusnya. Jadi Allah pilih orang, Allah mempredestinasikan seseorang untuk diselamatkan itu sejak kapan? Sebelum dunia dijadikan. Kalau dunia belum ada, manusia belum ada. Kalau manusia belum ada, orang belum pacaran, apalagi kawin. Nah kalau belum kawin, bisa hamil dari mana? Tapi ini ayat bilang, sebelum dunia ada, Allah sudah pilih. Oke? Nah, secara spesifik, bicara tentang bayi. Bisa tidak, Pak? Mungkin saudara bilang begitu. Bisa tidak? Anak masih dalam kandungan ibu, tapi dia percaya. Oh bisa. Kenapa tidak? Apa yang mustahil bagi Allah? Bukankah, ini sebagai contoh aja. Bukankah Yohanes Pembaptis itu sudah penuh Roh Kudus dari lahir? Bukan dari lahir, dari kandungan. Mana ayatnya? Mari kita lihat. Apa sih yang tidak bisa bagi Tuhanmu dan Tuhanku? Ya. Lukas ya. Lukas 1 ayat mulai dari, sudah langsung saja ayat 15. Ini tentang Yohanes Pembaptis. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minum
atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus. Mulai dari mana? Rahim ibunya. Wow. Siapa yang buat orang percaya Yesus? Ya Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Bandingkan dengan 1 Korintus 12. Tidak ada bagian akhir, bagian C. Tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kalau bayi itu, kalau dia sudah dipredestinasikan, sekalipun dia di rahim ibunya, dia tetap selamat, masuk surga. Tapi kalau tidak, ya tetap masuk neraka. Ya, begitu aja jawabannya. Tuhan berkati. Terima kasih untuk jawabannya, kiranya mencerahkan kita semua, kawan. Shalom, selamat pagi. Kita ke pertanyaan berikutnya. Silakan. Selamat pagi Bapak Gembala, saya mau tanya. Ya. Saya sering gelisah dengan hamba Tuhan yang suka naik turun surga. Oh. Maksudnya kenapa sonde ajar firman sa? Jangan terlalu bakas takut dia naik turun surga, ajar firman sa. Mohon pencerahan. Iya, saudara tidak nyaman, kurang nyaman atau kurang terganggu lah gitu ya, dengan hamba Tuhan yang naik turun surga. Sebenarnya kalau dari hati beta cuma mau gitu ya, naik turun surga. Tapi apakah segampang itu? Surga ini bukan Lion Air atau Citylink atau Batik atau Garuda, ya kan? Atau Cathay atau Singapore Airlines atau ANA dan lain sebagainya. Kok kelihatannya remeh banget gitu loh. Dan coba cuma 1-2 orang, ini banyak di mana-mana. Sabantar saya bilang ke neraka, naik turun surga, bla 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 bla. Jadi begini, kesimpulannya begini. Oke lah, orang mau bersaksi apa urusan dia, pertanggungjawaban dia dengan Tuhan. Apakah kesaksian itu benar atau tidak, itu urusan dia dengan Tuhan. Tetapi buat kita sendiri yang tidak maha tahu ini, kalau Tuhan kan maha tahu. Wah, ini kesaksian benar nih, ini bohong nih. Tuhan tahu dan semua ada konsekuensinya kan. Tapi buat kita yang tidak maha tahu ini, jangan khawatir. Tuhan itu kasih kita salah satu cara. Ya. Dan ini cara terbaik ya. Satu-satunya cara lah saya anggap. Ya, yaitu uji dengan firman. Uji dengan firman. Tuh firman omong apa? Cek perilakunya. Ya. Jangan naik turun surga, naik ke surga, turun baru mulai aneh-aneh. Kan dulu saya dengar banyak tuh yang katanya ke surga, tapi turun naik motor tidak pakai helm. Bagi saya, aduh ini aneh bin ajaib. Mentang-mentang suka surga, sulia emas, jalan di sana emas. Di sini ini kan aspal dan itu keras. Kalau jatuh pecah kepala, bisa mati di tempat. Jadi jangan aneh dong. Adalah yang bilang suka tumbuh Tuhan Yesus, ini yang ini perempuan. Tapi aduh, hidup kurang ajar, percabulan, bersinah keras. Tapi sedikit bilang suka tumbuh Yesus. Nah ini kan bikin malu nama Tuhan sebenarnya ya. Ada lagi, aduh banyak yang naik turun surga tapi sambarang. Ada lagi dulu tuh, ya di Amerika sana, Robert Liardon. Itu pendeta terkenal, jemaat puluhan ribu itu. Itu umur 7 atau 8 tahun ke surga. Tapi terakhir skandalnya ketahuan, dia homo. Makanya dia bilang Tuhan tidak mau dia nikah. Bukan dulu jauh ngomong begitu. Ternyata memang dia suka sesama jenis ya. Akhirnya homo, sesama pendeta lagi. Jauh mau bilang pendeta ya. Kalau mulai terlalu necis tuh mesti cek bapak ya. Kuku bersih sekali ya. Nah itu juga perlu bukan besar pendeta dan kuku kotor, bukan itu maksud saya. Tapi dia perawatan pedimedi kok istilah. Yeah. Kayak kuku ya. Jadi kayak kayak agak lentik apa gimana begitu ya, cara beromong, cara ini segala macam. Nah itu menurut beta mesti waspada ya, waspada dalam artian hindari komunitas yang tidak sehat karena bawaan lahir sih nggak ada masalah. Itu tetap bisa ditolong dengan komunitas yang benar ya. Jangan sampai salah langkah. Akhirnya homo dengan pendeta nama John Kerrit. Kayak begitu-begitu. Jadi menurut saya sih jangan aneh-aneh deh. Seperti Anda bilang, ajar firman saja. Dan ketika orang ajar firman itu, dari firman itulah orang bisa filter kesaksian. Apalagi urusan naik ke sorga. Lalu yang datang ini, kan banyak tuh yang lihat sorga. Yohanes,
ya, lalu Paulus. Tapi mereka tidak ngomong sembarang. Maka menjadi aneh sekarang kalau ada orang yang katanya sudah naik tirung sorga dan kesaksiannya kelihatan lebih komplit, lebih jelas, lebih detail dari orang-orang yang di Alkitab. Menurut saya tidak bisa terima itu. Sebagai contoh ya, Rasul Paulus itu kan naik ke sorga, rohnya diangkat ke sorga dalam 2 Korintus 12. Ya, mulai ayat 1. Tapi dia di sini dengan rendah hati dia menggambarkan seolah-olah ada orang ketiga. Padahal dia nih, ya, dia bilang begini. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Dikatakan, aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan dan penyataan yang kuterima dari Tuhan. Dia bilang begini, ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen, entah 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, karena ini sesuatu yang supranatural kan. Allah yang mengetahuinya. Orang itu, saudara, tiba-tiba diangkat ke tingkat ketiga. Tingkat yang ketiga dari sorga. Saya perlu jelaskan karena saya kutip ayat ini. Tingkat ketiga di sini dalam alam berpikir orang Ibrani, sorga itu memang ada 3 tingkat. Tingkat yang pertama itu adalah atmosfer kita ini, yang sebatas itu ya. Di luar itu, di langit yang di atas, tempat benda-benda angkasa, itu dari kata Ibrani Shamayim, dari kata Yunani Ouranos, itu adalah tingkat kedua. Sedangkan Shamayim dalam artian sorga, ini kata yang sama. Shamayim itu bisa berarti langit, bisa berarti sorga. Ouranos juga begitu. Nah, yang tingkat ketiga itu sorga tempat Allah tinggal. Nah, itu pemikiran orang Yahudi. Kalau kita tidak perlu ikut pemahaman mereka. Karena ini Paulus tentu ada kaitan dengan pemahaman itu. Makanya dia tulis tingkat ketiga. Kalau kita sorga ya tempat tinggal Allah, selesai. Kita nggak usah pakai yang atmosfer, lalu di luar atmosfer atau tempat tinggal Allah. Kita langsung saja tempat tinggal Allah. Ya. Tapi karena ini adalah pemikiran orang Yahudi, saya perlu beri keterangan itu. Lalu ayat 3 dia bilang, aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Nah, sorga itu namanya apa? Firdaus. Dari kata Yunani, paradeisos, surga. Ya, Firdaus ini dari kata Yunani paradeisos yang menurunkan kata Inggris paradise. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia, dengar, mendengarkan kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Jadi dia tidak omong sembarang. Jadi kalau ada orang yang pergi surga, ibe dengar langsung, ibe katumu. Kekar mana, ketong bahagia pakai bulu badan juga dir itu. Beta kayak mau toki di kepala kadang-kadang ya, yang omong-omong sembarang begitu. Lu sudah lebih hebat dari Paulus. Paulus bilang tidak boleh omong sembarang. Saya sudah naik langsung sampai surga ketemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang jangan omong sembarang. Kok ini yang sekarang cerita nih, surga seperti sesuatu yang menggila. Surga suka soe begitu. Jangan nanti lu naik-naik, nanti di sebelah kiri ini kan Hotel Blessing. Lu agak maju lagi Pertamina. As itu nanti baru Hotel Bahagia, Polres, baru di muka ada Seibabi dengan rumah makan Padang agak di sana sedikit lah. Hoi, lu bikin surga soe kok. Jadi maksud saya tidak kayak begitu ya. Sudah percaya yang dinyatakan di Alkitab oleh Paulus maupun Yohanes, pokoknya indah di sana tuh jalannya emas. Cukup sudah, jangan terlalu bikin saudara punya anak-anak lah. Begitu, ajar firman baik-baik. Kiranya Tuhan memberkati ya. Dan ini merupakan pertanyaan terakhir, kita lanjut lagi minggu depan. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung.